Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fianto dari kelas 4 Prodi D4 Teknik Multimedia dan Jaringan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Knowledge Area Management Project. Oke, langsung saja. Knowledge Area Management Project adalah lingkup pengetahuan manajemen proyek. Sering pula disebut dengan elemen manajemen proyek. Adalah cakupan bahasan atau bidang pengetahuan yang terdapat di dalam manajemen proyek. Knowledge Area Manajemen proyek memiliki elemen yang dimaksud terdiri dari yang pertama Project Scope Management atau manajemen ruang lingkup, kemudian Project Time Management atau manajemen waktu, kemudian Project Cost Management atau manajemen biaya, kemudian Project Human Resource Management atau manajemen sumber daya manusia, kemudian Project Risk Management atau manajemen risiko, kemudian Project Communication Management atau manajemen komunikasi, Project Quality Management atau manajemen kualitas, Project Procurement Management atau manajemen pengadaan, dan Project Integration Management atau manajemen integrasi. Project Scope Management mendefinisikan ruang lingkup pekerjaan yang harus dilakukan untuk menghasilkan deliverable sesuai dengan spesifikasi dan jangka waktu yang telah ditetapkan. Deliverable yang dimaksud berupa produk, jasa, prosedur, sistem, maupun keluaran dalam bentuk yang lain. Pembahasan Project Scope Management meliputi Scope Planning, yaitu menjelaskan bagaimana ruang lingkup proyek didefinisikan, diverifikasi, dan dikontrol, serta bagaimana WBS didefinisikan. Project Definition membuat scope statement yang menjabarkan justifikasi proyek, penjelasan produk, deliverable, dan tujuan proyek yang meliputi aspek biaya, mutu, dan jadwal sebagai cakupan untuk membuat WBS. Work Breakdown Structure atau WBS menjabarkan scope statement menjadi satu susunan deliverable yang mudah di-manage serta dikelompokkan berdasarkan deliverable utama. Scope Verification mendapatkan persetujuan deliverable proses proyek secara formal. Kemudian Scope Control adalah kontrol perubahan ruang lingkup scope proyek. Kemudian Project Time Management, yaitu meliputi proses yang diperlukan untuk penyelesaian proyek sesuai waktu yang ditetapkan. Pembahasan Project Time Management meliputi penyusunan jadwal proyek, monitoring jadwal proyek, dan pengontrolan perubahan jadwal proyek. Meliputi proses Project Cost Management sendiri meliputi proses membuat perencanaan, estimasi budget, dan mengontrol agar biaya proyek tidak melebihi anggaran yang ditetapkan. Untuk pembahasan Project Cost Management meliputi Cost Estimating, yaitu membuat perkiraan biaya atas sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu aktivitas. Cost Budgeting atau menyusun total perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek dan menetapkan cost baseline. Cost Control yaitu mengontrol faktor-faktor penyebab varian biaya dan menjalankan prosedur kontrol perubahan. Kemudian Project Human Resource Management, yaitu meliputi proses yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan mengorganisir dan memanage project team. Pembahasan Project Human Resource Management meliputi yang pertama Human Resource Planning, atau mengidentifikasi kualitas dan jumlah personil yang dibutuhkan serta mendokumentasikan peran dan tanggung jawab masing-masing. Kemudian menunjuk atau mendapatkan personil tim yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan proyek. Membentuk tim proyek. Membentuk project team dengan meningkatkan kompetensi dan kerjasama tim untuk meningkatkan kinerja proyek. Kemudian mengelola project team dengan mengkoordinir dan memonitor kinerja tim, memberikan umpan balik, dan membantu memecahkan masalah proyek. Kemudian Project Risk Management, yaitu meliputi proses yang diperlukan untuk meminimalkan dampak negatif risiko terhadap keberhasilan proyek.
Pembahasan project risk management meliputi yang pertama risk management planning, yaitu menentukan metode pendekatan, perencanaan, dan pelaksanaan manajemen risiko yang akan ditetapkan. Kemudian risk identification, yaitu mengidentifikasi potensi risiko, membuat kategori risiko berdasarkan karakteristiknya, serta mendokumentasikannya. Kemudian qualitative risk analysis, yaitu memperkirakan dan menganalisis kemungkinan dan besarnya dampak yang akan ditimbulkan risiko. Kemudian quantitative risk analysis, membuat penilaian hasil analisis dan melakukan prioritas risiko. Kemudian risk response planning, menentukan tindak lanjut untuk mengantisipasi dampak. Kemudian risk monitoring dan kontrol, yaitu memonitor risiko yang sudah teridentifikasi dan mengidentifikasi munculnya risiko baru, mengevaluasi pelaksanaan risk response plan, dan mengontrol dampak yang ditinggalkan. Untuk catatan, kategori risiko terdiri dari yang pertama, manajemen proyek, risiko yang terkait dengan manajemen proyek, misalnya kurang dukungan dari pihak manajemen, proses manajemen proyek tidak memadai, ruang lingkup dan deliverable proyek tidak jelas, dan sebagainya. Kemudian teknologi, risiko yang terkait dengan desain dan implementasi proyek yang bersifat teknis, misalnya adopsi teknologi baru yang tidak sesuai dengan platform lama sehingga memunculkan bugs. Kemudian sumber daya, risiko yang terkait dengan sumber daya proyek, misalnya pendanaan, ketersediaan personil yang membuat kualifikasi, ketersediaan sarana dan prasarana, alokasi sumber daya, dan sebagainya. Organisasi, risiko yang terkait dengan isi internal organisasi, misalnya konflik kepemilikan proyek, perubahan kebijakan perusahaan, dan sebagainya. Kemudian kategori eksternal, yaitu risiko yang terkait dengan faktor eksternal di luar proyek dan organisasi, misalnya faktor alam, perubahan regulasi pemerintah, isu ketenaga kerjaan, krisis moneter, dan sebagainya. Kemudian project communication management, bertujuan agar komunikasi dan aliran informasi proyek berjalan efektif dan efisien. Pembahasan project communication management meliputi yang pertama communication planning, yaitu menentukan perencanaan komunikasi proyek yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan stakeholder. Information distribution, menyediakan informasi proyek dan mendistribusikannya sesuai dengan perencanaan. Kemudian performance reporting, melaporkan status dan kemajuan proyek secara objektif dan tepat waktu. Kemudian manage stakeholder, yaitu membina dan mengelola komunikasi yang efektif dan efisien dengan stakeholder untuk memenuhi kebutuhan serta melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan proyek sesuai mekanisme yang ditetapkan. Kemudian project quality management, bertujuan untuk memastikan kesesuaian kinerja dan hasil proyek dengan standar mutu yang ditetapkan. Pembahasan project quality management meliputi yang pertama, quality planning, yaitu menentukan standar mutu dan standar konfigurasi yang sesuai dengan proyek dan cara pemenuhannya. Kemudian quality assurance, yaitu melakukan aktivitas mutu untuk memastikan pelaksanaan proyek telah memenuhi standar proses yang ditetapkan. Kemudian quality control, yaitu memonitor kesesuaian hasil proyek terhadap standar konfigurasi yang ditetapkan dan mengidentifikasi cara mengeliminasi penyebab kegagalan mutu. Kemudian project procurement management, meliputi proses yang diperlukan untuk memenuhi pengadaan barang dan atau jasa yang disediakan oleh vendor atau kontraktor sesuai jadwal. Pembahasan proses procurement management meliputi procurement planning, yaitu menentukan kebutuhan pengadaan barang dan atau jasa oleh vendor atau kontraktor, membuat jadwal pelaksanaan pengadaan, kemudian solicitation planning, yaitu menyusun dokumen pengadaan dan kriteria penilaian. Kemudian conduct solicitation, mengadakan
penjelasan lelang, melaksanakan lelang, dan menerima personal penawaran yang diajukan vendor atau kontraktor. Kemudian source selection, memilih dan menunjuk vendor, kontraktor, pemenang. Kemudian contract administration, yaitu menyiapkan dokumen kontrak, kemudian bersama-sama vendor atau kontrak, pemenang, mereview dan menyempurnakan isi kontrak. Kemudian kontrak closure atau penandatangan kontrak oleh kedua belah pihak. Kemudian project integration management, yaitu meliputi proses dan aktivitas yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mendefinisikan, mengkombinasikan, menyatukan, dan mengordinasikan berbagai proses dan aktivitas manajemen proyek dalam suatu proses yang bersinergi dan berkesinambungan. Pembahasan project integration management meliputi membuat project definition sebagai gambaran awal proyek, kemudian membuat project management plan, kemudian mengarahkan dan mengelola pelaksanaan proyek, kemudian memonitor dan mengontrol aktivitas proyek, kemudian mulai dari initiation, planning, execution, sampai dengan closing proyek. Mengintegrasikan pelaksanaan prosedur kontrol, perubahan, atau change control prosedur. Kemudian yang terakhir adalah menyelesaikan dan menutup proyek secara formal. Baiklah, sekian dari saya. Itulah penjelasan tadi mengenai knowledge area manajemen proyek. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.